Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dokter kita, yaitu Dr. Lalu Muhammad Samiuddin MPD, yang semoga senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian yang hari ini insya Allah masih kuat ya. Tentu. Teman-teman sekalian, hari ini, siang hari ini halo kakak semua perhatikan. Oke. Kita di sini tentunya pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan penjelasan istilah dan jenis pengembangan kurikulum. Kalau tadi jenis prinsip kurikulum, sekarang istilahnya seperti itu ya. Pak itu? Nah, biar nggak ngantuk ya, jadi agak lebih slow aja. Baik, dalam istilah pengembangan kurikulum itu, Kak Adel, apa sebenarnya? Jadi dalam istilah pengembangan kurikulum itu adalah suatu proses yang tersistem. Jadi ada tersistem sendiri gitu. Kemudian yang berkelanjutan. Itu namanya istilah pengembangan kurikulum. Jadi ya tersistem gitu. Kalau nggak ada kurikulum tidak tersistem. Dari tersistem dan berkelanjutan itu ternyata perlu dari fondasinya. Apa yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan Kak Abil dan Kak Abu, ada perencanaan. Jadi kurikulum perlu direncanakan, kemudian disusun dan kemudian dilaksanakan. Bagaimana kurikulum itu bisa dilaksanakan? Harus direncanakan dan disusun. Kemudian setelah itu kurikulum dievaluasi, bagaimana perencanaannya, penerapannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, dievaluasi. Kemudian yang terakhir setelah dievaluasi tahap penyempurnaan, yaitu untuk memperbaiki bagaimana kurikulum ke depan atau bagaimana nanti pembelajaran berikutnya agar lebih baik. Dengan adanya hal ini, kakak yang pojok perhatikan. Dengan adanya kurikulum seperti ini, dengan ada perencanaan sampai tahap penyempurnaan, harapannya adalah kurikulum itu mencapai tujuan. Kalau tidak semuanya tidak tercapai, tujuannya tidak tercapai. Kalau semua dari perencanaan, penyusunan dan semuanya tidak tersistem dengan rapi, maka tidak ada tujuan yang sempurna. Maka kurikulum itu sifatnya tidak statis, nggak hanya diam berdiri gini, nggak stagnan, tetapi harus lebih adaptif dan dinamis. Seperti itu kan? Kemudian kita masuk pada teori dasar pengembangan kurikulum. Ini saya ambil dari orang Amerika, namanya Ralph Taylor. Di mana bacanya? Ralph Taylor. Jadi dari Google saya bacanya. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Ini sama persis dengan jenis prinsip kurikulum, hampir persis ya. Ada tujuan pendidikan, kemudian pengembangan belajar, organisasi pengalaman belajar, dan evaluasi. Masuk pada tujuan pendidikan. Nah, karena kita kuliah di PTIQ, tentunya akan ada perspektif Islam mengenai tujuan pendidikan. Jadi pada tujuan pendidikan itu semuanya harus tertuju pada tujuannya. Tujuannya apa? Seperti itu. Nah, dalam perspektif Islam, contohnya di surat Az-Zariyat ayat 56, gimana keadaan bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna. Pintar, terima kasih. Wa illa liya'budun. Maka dari situ dengan pandangan Islam, oh ternyata pendidikan harus mencapai membentuk karakter seseorang sebagai orang insan yang beriman, akhlak yang baik seperti itu. Jadi tujuan pendidikannya diarahkan kepada hal-hal tersebut, bukan hal yang lain. Kemudian kita lanjut pada learning experience atau pengalaman belajar. Jadi belajar bukan hanya menerima informasi dari guru, bukan hanya seperti itu, tetapi di poin learning experience ini ternyata murid bukan hanya menerima informasi, tapi bagaimana sekarang proses kita, sikap kita kepada dosen bagaimana, kemudian keterampilan kita seperti ini berbicara depan kamera, tidak semua bisa.
Itu pun adalah proses daripada experience. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan seorang peserta didik itu, seorang siswa, seorang mahasiswa lebih terus berkembang serta harus bermakna dan kontekstual beriring pada mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang selanjutnya dari Thailand ini adalah organisasi pengalaman belajar. Nah, organisasi pengalaman belajar ini harus disusun secara sistematis. Sama kan? Hampir sama kayak Pak Satria tadi. Tersistem, bertahap, terstruktur. Kenapa? Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan. Ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Jadi nggak mungkin kita memberikan materi kepada anak SD langsung satu buku. Tolong langsung presentasi ya, kelas 1 SD. Harus diberikan arahan dulu. Oh, ini jenjangnya seperti ini. Jadi kita dalam organisasi belajar itu perlu bertahap. Seperti itu ya. Jadi pendidikan harus mengikuti tahap perkembangan peserta didik. Kemudian yang terakhir menurut Pak Tyler adalah evaluasi. Seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya evaluasi itu bertujuan untuk menilai apakah tujuan telah tercapai. Seperti yang sudah kita lakukan di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi ada muhasabah. Oh, ternyata kemarin saya ada yang salah nih dan ucapan saya. Oh, besok-besok kita semoga tidak ada lagi kesalahan. Seperti itu. Dan sekarang kita masuk pada pendekatan Hilda Taba. Sama juga beliau adalah orang Amerika. Kelahirannya tahun 1902 sebelum Indonesia merdeka. Ya, jadi menurut Hilda Taba memakai pendekatan grassroots. Kurikulum dimulai dari kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan gurunya, tapi melihat dari peserta didik seperti apa. Guru berperan sebagai perancang kurikulum karena guru lebih mengetahui dibanding pemerintah. Maka daripada itu, Nabi SAW hadithun nas bima ya'rifuna. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Kalau misalkan ABK, ya udah kita kasih penjelasan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan anggaplah misal kita berbicara dengan anak SD, kita memakai metode ceramah. Assalamualaikum anak-anak sekalian, itu nggak boleh. Jadi perlu pada tahapan-tahapannya, perlu pada tingkatan-tingkatan pemahamannya seperti itu ya. Kemudian sekarang masuk pada istilah penting dalam perkembangan kurikulum. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal kurikulum, ada implementasi kurikulum, evaluasi, revisi dan inovasi kurikulum yang tadi sebagai tujuan tadi ya. Sekarang masuk jenis-jenis perkembangan kurikulum. Dalam jenis perkembangan kurikulum ini minimalnya ada 3 yang harus kita pahami betul-betul. Yang pertama pendekatannya, kedua ruang lingkupnya, yang ketiga desain kurikulum. Ada berapa kan ada jenis-jenis kurikulum? 3 ya. Sekarang kita masuk pada pendekatan pengembangannya. Ada 2 ya. Untuk pendekatan pengembangannya itu ada administratif top down dan grassroots bottom up. Kemudian ruang lingkupnya ada 2, ada parsial dan menyeluruh. Kemudian desain kurikulum ada 3, subject center, learner center, dan problem center. Sekarang kita masuk pada administrative approach atau top down. Bener nggak Kak Dini ngomong? Oke. Kita melihat daripada pengertiannya dikembangkan oleh pemerintah. Jadi administratif top down itu dikembangkan oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Sekolah melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Contoh, kurikulum Merdeka ditetapkan, maksudnya dituangkan oleh pusat, kemudian sekolah-sekolah menjalankannya. Nah, sedangkan karakteristik daripada administratif top down ini adalah seragam secara nasional, tidak beda-beda. Jadi secara seragam. Contoh, kurikulum Merdeka diterapkan di tahun 2022 atau 2023. Itu secara serentak semua dilaksanakan. Kemudian standar kompetensi dan evaluasi berpusat
pada pusat. Nah, guru hanya sebagai pelaksana saja di administratif tabel ini. Kelebihannya apa? Menjamin standar mutu nasional, semuanya sama, seragamnya sama, yang sekolah negeri semuanya sama. Mudah dan dikontrol dan dievaluasi, sangat mudah, enakan menjaga kesetaraan antar daerah. Jadi di daerah Jakarta hari Rabu semuanya pramuka. Tapi daerah beda lagi, ada hari Sabtu, ada hari Jumat, itu menyesuaikan daerah-daerahnya. Kekurangannya apa? Kurang fleksibel, kreativitas guru terbatas, kemudian kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Sekarang grassroots bottom up. Jadi kalau administratif tabdan itu lebih ke pusat, sedangkan bottom up ini lebih dikembangkan oleh guru-guru di sekolah berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik. Realita fleksibilitasnya di sini ada fleksibel dan kontekstual, lebih fleksibel ya. Jadi di bottom up ini lebih fleksibel bagaimana guru mengajar, partisipatif dan demokratis, guru sebagai pengembang kurikulum bukan pelaksana saja. Nah, ini dilaksanakan di setiap sekolah, bukan terpusat pada daerah masing-masing. Kemudian di sini kelebihan dari bottom up itu adalah relevan dengan kondisi lokal. Seperti yang dijelaskan ada bahasa Sunda di daerah Sunda. Mendorong kreativitas guru, responsif terhadap kebutuhan siswa. Lalu kekurangan dari bottom up ini adalah standar antar sekolah bisa berbeda-beda. Biasanya di sekolah swasta ini udah, contoh di PTIK kalau daftar ulang pakai manual. Di sana di kampus lain pakai sudah digital. Jadi itulah perbedaan-perbedaan sendiri. Kebutuhan kompetensi guru tinggi, evaluasi lebih kompleks. Kemudian kita lanjut pada berdasarkan ruang lingkup perubahan. Yang pertama perubahan parsial. Perubahan parsial itu hanya sebagian aja ya, jadi enggak semuanya. Jadi lebih ke bottom up, bukan top down. Sedangkan perubahan yang menyeluruh itu biasanya ke top down atau terpusat dari pemerintah seperti itu. Kemudian sekarang masuk pada berdasarkan desain kurikulum. Ada subject center. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya subject center itu jadi basisnya adalah mata pelajaran guru sebagai transmisi ilmu saja, transfer ilmu saja, tidak terfokus pada pengembangan siswa, tapi fokus pada materi. Kemudian learner center atau berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik lebih dikuatkan dalam pengembangan kognitifnya dan sebagainya. Kemudian mengembangkan potensi dan minat siswa. Jadi pada learner center ini dikhususkan siswa agar lebih bagaimana minat siswa seperti apa dan diarahkan. Kemudian yang terakhir, problem center berbasis pada masalah nyata realita. Oh, masalahnya ini apa? Jadi dikembangkan oleh semua peserta didik seperti itu. Jadi menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.